warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Baik, di pagi hari ini saya mendapatkan tugas dari dosen saya yang bernama Ibu Uzlah Wahidah Maulidiyah, yaitu tentang pendidikan anti korupsi. Jadi kemarin sudah saya terangkan apakah yang disebut dengan korupsi, faktor apa yang menyebabkan korupsi. Jadi hari ini kita akan mengadakan sebuah game, di mana game tersebut nanti akan menerangkan 9 pokok, yaitu pertama kejujuran, kedua undian ini, maka kalian harus menjawab apa yang ditanyakan oleh saya. Di sini sudah tersedia 9 pokok yang tadi, yaitu tentang kejujuran dan lain sebagainya. Bagaimana? Sudah siap? Siap. Nah, kita mulai dari peserta cowok dulu. Jawab dulu. Eki, maju ke depan. Bismillah, dibuka. Tentang keberanian. Jadi, Eki di sini akan menerangkan tentang sebuah keberanian. Jadi saya akan menanyakan apakah keberanian itu? Keberanian adalah tidak takut. Oh, tidak takut. Iya. Jadi menurut Eki yang disebut dengan keberanian adalah tidak takut. Kalau takut ya berarti bukan berarti tidak berani. Apakah Eki pernah takut? Contohnya takut dalam masalah apa? Takut salah. Takut salah. Takut salah. Kalian pernah merasakan takut salah? Benar. Jadi pertanyaan kedua, apa yang dilakukan untuk menghilangkan rasa takut itu? Mencoba memberanikan diri kita. Mencoba memberanikan diri kita. Kita akan menjadi selanjutnya peserta cewek. Saya panggil nomor 2 dari depan, Indian berarti. Ayo, maju. Setelah 20 menit ditutup. Kesederhanaan. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Isanti. Ya. Alamat. Sumber Utara. Oke. Saya di sini akan menanyakan tentang kesederhanaan. Apa sederhana itu? Menurut perspektif saudara. Kesederhanaan itu tidak menyebutkan apa yang kita miliki. Tidak menyebutkan apa yang kita miliki. Apakah siapa tadi namanya? Eli seperti kehidupan sehari-hari dibilang sederhana atau gimana? Sederhana. Sederhana itu mencakup kehidupan sehari-hari mengenai pakaian atau makanan atau yang lainnya. Semuanya termasuk sederhana. Pernah punya keinginan untuk lebih dari sederhana? Pernah. Apa itu keinginan? Contohnya, ingin seperti apa? Kalau jenengan mau hidup lebih dari sederhana. Ingin merubah penampilan
ingin berubah penampilan. Penampilan yang bagaimana? Dari santri ke preman atau gimana? Dari yang dulunya kayak jalan-jalan. Oh, seperti itu. Ya cukup. Ya. Tepuk tangan buat ini. Dan selanjutnya kami panggil cowok lagi. Ayo Romli, maju ke depan. Jangan gini. Romli di sini masalah keadilan. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan dulu. Ayo jangan gugup, jangan gugup. Coba Perkenalkan. Nama saya Romli. Ya. Alamat Sumber Salah. Nah di sini Romli mendapatkan undian yaitu masalah keadilan. Menurut Romli, apakah keadilan itu? Harus adil kepada orang lain. Berarti tidak harus adil kepada diri sendiri, gitu. Hah? Bisa jadi apakah Romli tidak pernah adil pada seseorang atau pada diri sendiri? Pernah? Masalah apa? Tidak pernah adil, masalah atau perkara apa? Hah? Arisan. Pernah ikut arisan? Pernah ikut arisan? Arisan apa? Hah? Oh, berarti korupsi berarti. Ya enggak? Ikut arisan, setelah dia dapat, temannya dapat, dia nggak bayar, berarti korupsi. Maka itu tidak sesuai dengan keadilan. Sekarang sudah berusaha adil atau tidak? Sudah. Apa usaha untuk kita bisa adil? Ayo. Betul adil. Jawabannya betul adil. Ya cukup sudah. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Sudah 3 siswa. Yang selanjutnya kami panggil Adila untuk maju ke depan. Silakan dipilih. Karena pertanyaannya ini sama dengan yang didapatkan oleh Romli, maka pilih lagi. Kejujuran. Nah, di sini kejujuran itu merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh Rasulullah, yaitu siddiq. Nah, perkenalkan dulu. Tentang kejujuran. Perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fadila. Agama saya tidak bersemaya. Apakah kejujuran itu? Kejujuran adalah keterbukaan diri, jiwa putih, jiwa yang putih bersih dalam suatu perkataan dan kenyataan. Jadi yang disebut dengan kejujuran itu adalah sebuah perkataan atau ungkapan sesuai dengan perasaan. Itu adalah kejujuran. Pernah jujur atau tidak? Pernah jujur atau tidak? Pernah. Pernah bohong atau tidak? Pernah. Bohong dalam hal apa? Bohong dalam hal apa?
atau masalah apa? Katanya benar bohong. Bohong dalam belajar. Pelajaran. Berarti bohong itu pada guru atau pada teman-temannya? Teman-teman maupun guru. Berarti pernah bohong pada teman-teman dan guru. Karena apa sering? Pernah. Kalau ke teman atau sesama temannya bohong masalah apa? Soal jawaban pernah nyontek? Hah? Jadi seperti yang saya katakan kemarin, menyontek itu juga korupsi. Sekarang sudah belajar untuk jujur atau tidak? Sudah belajar. Apa yang dilakukan untuk berusaha bisa jujur? Berusaha untuk tidak nyontek. Ya cukup. Waalaikumsalam. Saya panggil Ayam Faisal. Faisal. Kemandirian ini yang paling penting. Masalah kemandirian, jangan diri dulu. Nama saya bisa terlihat seperti itu. Faisal, apa pengertian dari kemandirian itu? Kemudian kita mandiri. Mandiri adalah diri. Oh, tidak tergantung pada orang lain. Itu yang dinamakan mandiri. Sekarang Faisal sudah mandiri belum? Masih belajar mandiri. Contohnya ada yang masih belajar itu dalam hal apa? Sekolah bayar sendiri. Misalnya di pondok. Kalau kita berada di pondok, pasti kita mandiri. Kenapa? Cuci sendiri, makan sendiri, terus masak juga sendiri. Itu yang dimakan mandiri. Faisal sudah mandiri belum? Sudah. Mandiri dalam hal apa? Bahasa mencuci. Jadi Faisal mandirinya sekarang masih dalam hal mencuci. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk Putri. Amel. Jadi lagi penyesalannya sama dengan yang punya beli. Kedisiplinan merupakan salah satu peraturan di semua sekolah. Perkenalkan ini dulu. Perkenalkan, nama saya Lia Purwamilia, asal saya dari Sumber. Apa yang kamu ketahui tentang kedisiplinan? Menurut saya kedisiplinan itu ialah ketaatan atau ketertiban. Oh, itu taat atau tertib pada suatu aturan. Itu adalah kedisiplinan. Selama di sekolah ini,
apakah kamu pernah tidak disiplin? Pernah. Masalah waktu. Masalah waktu. Telat waktu atau tepat waktu? Telat waktu. Jadi untuk merubah tidak disiplin menjadi disiplin, apa yang harus diusahakan? Menjaga waktu di semua aspek sekolah atau hanya di pelajaran? Aspek sekolah. Cukup. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Sahid. Ya. Sahid kerja keras. Sahid. Perkenalkan diri dulu Sahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan nama saya Said Ihsan, nama saya Mayan. Udah ke sana. Lagi. Kenalan. Perkenalkan saya nama Saiful Ihsan dari Maya. Maya. Kau enggak pakai seragam? Basah. Ayo Sohib, di sini Sohib mendapatkan undian yaitu masalah kerja keras. Sohib, apa yang disebut dengan kerja keras? Pekerjaan kerja keras itu apa? Kerja keras. Ditanya kerja keras, jawabannya kerja keras. Ayo, masa Madura nggak apa-apa Madura? Apa kerja keras? Ayo teman-teman yang duduk, apa yang disebut dengan kerja keras? Bermalas-malasan. Berarti nggak pernah melakukan kerja keras. Terus, apakah Sohib punya kemauan untuk bekerja keras? Tidak. Punya kemauan untuk bekerja keras. Contohnya, punya kemauan kerja keras untuk apa? Mau rajin, kerja kerasnya mau rajin, tapi dia jarang masuk. Tahu nggak? Jarang masuk kan? Pasti jarang masuk. Saya sekarang mau tanya ke Sohib, kenapa kok jarang masuk? Malas. Jadi dia sudah menyadari bahwa dirinya malas. Sekarang dia mendapat undian kerja keras. Saya tanya tadi, apakah Sohib punya keinginan kerja keras? Punya katanya. Dia punya kerja keras, mau punya kerja keras untuk rajin. Jadi mulai besok kita teliti Sohib, apakah dia sesuai dengan perkataannya atau tidak. Setuju? Setuju. Tepuk tangan untuk Sohib. Sudah berapa orang? 8 orang. Berarti tinggal satu lagi. Dua. Cewek, ayo kita. Kepedulian. Apa yang
yang dimaksud dengan kepedulian? Ya, kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Rubita, alamat Jalan 2. Di sini kita mendapatkan undian yaitu tentang kepedulian. Apakah kepedulian itu? Kemudian itu ialah bertindak proaktif dalam terhadap kondisi di lingkungan sekitar. Oh, jadi yang disebut dengan kepedulian itu yaitu ikut andil di semua kegiatan yang ada di sekitar lingkungan. Apakah Novita pernah mengabaikan seseorang yang minta tolong? Dengan artian Novita tidak peduli. Apakah pernah mengabaikan seseorang yang minta tolong? Misalnya minta tolong untuk dicintai, dia mengabaikan. Pernah tidak? Nggak pernah. Oh, berarti setiap orang yang mencintai kita mengungkapkan perasaannya. Bukan perasaan, Pak. Oh, bukan perasaan. Berarti pernah mengabaikan seseorang yang minta tolong? Nggak pernah. Nggak pernah. Berarti ketika ada orang yang minta tolong, kamu selalu merespon. Oh gitu. Kadang-kadang kalau saya bisa ya bantu, kalau enggak ya Berarti semampunya. 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 Menurut Novita sendiri, Novita ini sudah peduli atau tidak? Khususnya kepada lingkungan sekitarnya. Menurut Novita sendiri, tidak terlalu peduli. Punya keinginan untuk lebih peduli atau tidak? Punya, tapi takut gimana ya, takut tidak merespon di saat ditegur gitu kan. Oh, aku tidak merespon ketika ditegur. Tapi sudah berusaha untuk peduli kan? Cukup. Silakan tepuk tangan untuk kita.